Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di minggu ini. Minggu kemarin kita sudah mengadakan atau mengikuti ulangan harian PPKN ya. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan, dan bagi yang belum mengerjakan siap-siap aja nilainya kosong ya. Nah, jadi minggu kemarin kita tidak ada pertemuan BDR atau belajar dari rumah karena kita ulangan. Nah, kita akan melanjutkan materi yang 2 minggu yang lalu dan membahas tentang kisi-kisi tentang PTS ya. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nanti setelah kita belajar, kita akan membahas tentang kisi-kisi di minggu depan ya. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas tentang penerapan sistem demokrasi atau apa yang disebut atau definisi demokrasi itu apa. Secara umum prinsip demokrasi itu apa. Dan kita baru sampai sistem demokrasi Pancasila. Jadi kemarin kita sudah membahas demokrasinya secara umumnya, prinsipnya seperti apa, macamnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, kita lanjut ke sistem demokrasi Pancasila. Jadi apa bedanya demokrasi biasa dengan demokrasi Pancasila? Kita akan membahas tentang prinsipnya, cirinya, dan asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Nah, pertama kita akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, jadi di sini cukup banyak ya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, yang pertama itu prinsipnya demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau demokrasi Pancasila itu berprinsip bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus tetap dijunjung tinggi gitu ya. Apapun yang akan kita lakukan di pemerintahan harus mempunyai prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Itu satu prinsip demokrasi Pancasila. Yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Jadi kalau demokrasi Pancasila itu harus diselesaikan semua masalahnya dengan kecerdasan dan tetapi tetap berkeadilan gitu ya. Lalu yang kedua tentang demokrasi yang berkedaulatan rakyat, itu adalah demokrasi Pancasila. Jadi rakyat berada dalam prioritas paling tinggi di demokrasi Pancasila. Pokoknya semua yang dilakukan para pejabat harus memprioritaskan rakyat, karena demokrasi Pancasila itu prinsipnya ya berkedaulatan rakyat gitu ya. Lalu yang keempat demokrasi rule of law atau hukum yang adil gitu ya. Jadi kalau negara kita menganut demokrasi Pancasila, ya hukumnya itu harus adil gitu ya. Nah, lalu yang kelima demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Jadi kalau demokrasi Pancasila itu menganut pemisahan kekuasaan negara, bukan pembagian kekuasaan negara.
seperti yang kita sudah bahas di kelas 10 dulu ya, ada pemisahan kekuasaan negara, ada pembagian kekuasaan negara. Nah, lalu yang selanjutnya demokrasi dengan hak asasi manusia, atau kalau demokrasi Pancasila berarti menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu ya. Selanjutnya demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Jadi pengadilan atau peradilannya harus merdeka, bebas, tanpa ikut campur dari orang-orang yang berkepentingan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya demokrasi dengan otonomi daerah. Jadi kalau demokrasi Pancasila itu pasti menganut sistem otonomi daerah. Nah, lanjut, itu prinsipnya demokrasi dengan kemakmuran. Jadi kalau demokrasi Pancasila itu harus menjunjung tinggi kemakmuran rakyat gitu ya. Dan selanjutnya demokrasi yang berkeadilan sosial. Pasti Pancasila itu dalam sila kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pasti prinsip demokrasinya juga harus berkeadilan ya. Nah, lanjut kita membahas tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila. Nah, di sini ciri-cirinya cukup banyak ya. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat, sudah tadi dijelaskan dalam prinsip. Lalu berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Jadi demokrasi itu harus menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Selanjutnya, keselarasan antara hak dan kewajiban. Jadi harus seimbang. Haknya apa, kewajibannya pun harus kita jalani. Lalu keempat, penghargaan HAM. Lalu tidak menganut sistem monopartai atau berbagai partai gitu ya. Lalu tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Mendahulukan kepentingan rakyat. Aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Jadi kalau mau demo jangan sampai rusuh ya. Itu demokrasi Pancasila. Lalu pemilu dilaksanakan secara terbuka dan jujur serta adil. Lalu tidak mengenal adanya diktator. Ada dua ya. Lalu yang terakhir, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Jadi intinya semuanya dari prinsip, dari ciri-ciri bahwa demokrasi Pancasila itu pasti menganut tentang keadilan, tentang HAM, tentang rakyat, musyawarah. Intinya dalam sila pertama sampai sila terakhir itu harus dijunjung tinggi oleh demokrasi Pancasila ya. Nah, lalu selanjutnya ada asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Nah, di sini ada asas demokrasi Pancasila, yaitu ada asas kerakyatan dan asas musyawarah. Jadi demokrasi itu harus berkerakyatan yang adil dan musyawarah seperti dalam sila keempat. Nah, lalu fungsi demokrasi itu apa saja? Jadi fungsi demokrasi itu menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara, lalu menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Jadi fungsi demokrasi itu semua rakyat harus ikut serta dalam demokrasi. Terus harus adanya Republik Indonesia.
Lalu yang ketiga, menjamin tetap tegaknya NKRI, tegaknya hukum berasal dari Pancasila. Intinya Pancasila itu sudah baik. Jadi kalau kita menganut demokrasi Pancasila, seharusnya negara kita juga baik gitu ya. Nah, lanjut kita ke pembahasan kisi-kisi saja ya. Karena ini dinamika pelaksanaan demokrasi cukup panjang juga, kita bahas di minggu-minggu setelah PTS ya. Nah, lalu kisi-kisinya apa? Pokoknya semua semua yang sudah kita bahas dalam 6 minggu ini pasti akan ada pada soal PTS. Nah, PTS itu soalnya berapa Bu? PTS itu soalnya kalau untuk PPKN 25, karena kemarin kita sudah latihan ya. Jadi harusnya kalian tidak tidak terlalu kaget gitu sudah melihat contoh-contoh soal. Nah, jadi tentang HAM itu tetap ada ya. Tentang hak asasi manusia tetap ada. Walaupun kemarin kita sudah ulangan tentang HAM, tapi tentang HAM tetap ada beberapa soal. Seperti kemarin aja, apa itu faktor internal, faktor eksternal, lalu kasus-kasusnya seperti apa, genosida itu apa, pelanggaran HAM ringan itu seperti apa. Nah, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi juga ada. Akibatnya apa apabila melanggar pelanggaran HAM, terus upaya untuk menegakkan hak asasi manusia itu seperti apa ya. Lalu tentang sistem pemerintahan di Indonesia juga ada, periode konstitusi RIS, demokrasi terpimpin, reformasi. Lalu tentang sistem demokrasi di Indonesia juga Ibu masukkan sedikit gitu ya. Pokoknya semuanya kalian pelajari. Kalau enggak kalian pelajari juga soal-soal yang ada di internet gitu ya. Jadi bagi siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dipermudah gitu ya. Itu aja intinya. Nah, untuk absensi kali ini Ibu ingin kalian merangkum apa yang kalian pahami dalam pembelajaran minggu ini, lalu kalian tulis di kolom komentar. Karena Ibu tidak akan memberikan tugas, kalian belajar aja untuk UTS. Jadi kalian tugasnya minggu ini, bukan tugas ya, tapi untuk mengisi absensi minggu ini, kalian berikan rangkuman di kolom komentar apa yang kalian pahami. Jangan lupa kasih nama dan kelas ya. Seperti itu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.